Selamat pagi GKS Balikpapan. Hari ini siapa muji Tuhan, amin. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Yesus kita. Serukan haleluya. Jesus, we praise you God, Lord. Come on church. Kita bertepuk tangan, come on yuk. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Katakan sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. katakan Yesus Tuhan. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, Kami kan tetap berjalan bersama Yesus. dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Sungguh kami terlalu percaya Engkau bersama-sama dengan kami Tuhan. Thank you Jesus. We praise your name Lord. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau Yesus yang memegang setiap hidup kami Tuhan. Sepenuh jiwaku, Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. boleh sama-sama kita mengangkat tangan kita serukan. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yang percaya serukan haleluya. Sungguh kami percaya Engkau bersama-sama dengan kami Yesus Tuhan. Yesus yang tidak pernah meninggalkan kami. Yesus yang selalu bersama-sama dengan kami. Kemudian Jesus, Jesus, we praise your name. Sumber kekuatan, Kami percaya kuasa-Mu tercurah bagi setiap kami. bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Dengan-Mu Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Come on, lebih lagi. Haleluya. Kita mau puji Tuhan lebih lagi pada pagi hari ini. Amin. Mari kita bertepuk tangan buat Tuhan kita. Come on. Amin. Yes. Come on, let's jam together. Come on. Woo!
sama-sama katakan. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Amin. Menaklukkan musuh di bawah kakiku. Kamu mau pakai Tuhan. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Mari sama-sama katakan, sungguh besar Kau Tuhan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Tuhan. Amin. Kita naikkan pujian ini dari awal. Come on church. Katakan, ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Untuk apa? Menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Katakan, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Sekali lagi, bila Allah ada bersamaku. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Siap melompat ya, come on. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Tuhan. Engkau Raja, Raja. Yes. Terpujilah Kau Tuhan. Kau perisai kami Tuhan. Kami berdiri dengan iman. Ya, amin. Iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah, yes, lebih lagi. Come on, sungguh besar. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Sekali lagi, terpujilah Engkau Raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Amin. Beri sorak-sorai buat Tuhan kita. Come on. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih. Yang kami tahu Yesus Tuhan, di dalam Engkau kami mengalami ketenangan yang daripada Yesus Tuhan. Kami mau sembah Engkau Yesus Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu Bapa yang sungguh baik dalam hidup kami. Oh, Jesus. Terima kasih Tuhan.
Tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Sama-sama kita katakan. Lewat lembah gelap Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku.
Church, mungkin apa yang dituliskan di dalam kitab Matius tentang peristiwa di mana Yesus berjalan di atas air sudah sangat sering kita dengar. Ketika mempersiapkan ibadah ini, Tuhan ingatkan satu hal tentang melihat peristiwa bagaimana Yesus berjalan di atas air pada waktu itu. Ada insight yang baru ketika saya boleh baca ini dengan benar-benar, dan Tuhan boleh nyatakan ini dan dicatatkan di dalam kitab Matius 14 ayatnya yang ke-25 sampai dengan 31 dikatakan, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab, ya Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam dan berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang-orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Alkitab mencatatkan bahwa ini adalah peristiwa yang terjadi di Danau Galilea pada waktu itu, di mana peristiwa ini Yesus berjalan di atas air. Ada hal yang lain yang menarik perhatian saya di luar daripada yang Yesus berjalan di atas air. Dan bukan tentang Petrus yang bisa juga berjalan di atas air pada waktu itu. Gambaran tentang Petrus adalah gambaran tentang hidup kita hari-hari ini. Hal yang menarik perhatian saya adalah ketika Yesus berkata kepada Petrus, tenanglah. Kata tenanglah yang Yesus perkatakan setelah Petrus mulai merasakan tiupan angin itu, dan dikatakan di ayat 29, ketika Petrus merasakan tiupan angin itu, takutlah Petrus dan mulai tenggelam. Kata tiupan angin di sini bukanlah ini relate dengan kehidupan kita hari-hari ini. Tiupan angin yang mulai dirasakan oleh Petrus ini relate dengan menggambarkan pergumulan dan badai dalam hidup saudara dan saya. Mungkin tiupan angin yang sedang Anda rasakan hari ini adalah berbicara tentang kekecewaan Anda, rasa sakit Anda, kepahitan Anda, keluarga Anda, dan banyak hal lain dalam hidup Anda dan saudara dan saya. Mungkin tiupan angin yang sedang Anda rasakan adalah sakit penyakit yang sedang Anda alami hari ini, yang membuat Anda mulai tenggelam dan mulai fokus kepada apa yang Anda alami dan seperti apa yang dialami oleh Petrus pada waktu itu. Semuanya itu bisa saja terjadi kepada saudara dan saya. Tetapi kabar baiknya hari ini, jangan fokuslah kepada tiupan angin itu. Karena ketika Anda fokus kepada tiupan angin itu, membuat hidup Anda akan semakin tenggelam. Tetapi mari kita dengarkan satu perkataan kabar baik. Yesus berkata kepada Petrus waktu itu, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, ini aku, jangan takut. Tiupan angin itu bisa saja terjadi dalam hidup saudara dan saya. Tetapi Yesus berkata, tenanglah, ini aku. Tenanglah, ini aku. Tenanglah, ini aku. Tenanglah, ini aku. Yesus yang menjadikan jawaban dari setiap pergumulan saudara, bagi setiap sakit penyakit saudara, bagi setiap kekecewaan saudara. Terima kasih, dan hari ini kami mau katakan Tuhan, dengan iman kami mau serukan, terima kasih Tuhan. Dengan iman dan dengan kuasa itu kami mau katakan, mengalir kuasa
dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Come on church, we sing. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu selamanya, selamanya, selamanya. Ku kan tenang bersamamu Tuhan. Kau baik, Kau luar biasa dalam hidupku selamanya, selamanya. Jesus, we welcome you in this place, oh God. We want you, Lord. Shirararapayas, shikararapayas, shirakararapayas, shirarabatakayararapayas. Kami tenang dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami yakin Bapa, hanya dalam hadirat-Mu ada kekuatan. Dalam hadirat-Mu ada kesembuhan. Amen. Dalam hadirat-Mu Bapa ada pemulihan. Yes, Jesus. Bawa kami lebih lagi Bapa. Yes, Lord. We welcome you in this place, oh God. Shirarabatakayararapayas. Thank you, Jesus. We're waiting for you right now. Fill us more with your presence. Here I am waiting. Abide in me, I pray. Thank you, Jesus. Here I am longing for you, oh Jesus. Hide me in your love, bring me to my knees, and may I know Jesus more and more. Come on, church, let's sing from the top. Here I am waiting. Abide in me, I pray. Here I am longing for you, oh Jesus. Hide me in your love, bring me to my
Here I am waiting, abide in me, I pray. Abide in me, I pray. Here I am longing for you, oh Jesus, oh Jesus. Hide me in your love. Bring me to my knees. May I know Jesus more and more. Come live in me all my life. Take over. Come breathe in me. Come breathe in me.
Thank you, Father. Terima kasih Tuhan. Engkau menjadi kekuatan kami Tuhan. Engkau menjadi pengharapan kami. You are our hiding place, Lord. Terima kasih Bapa. Kami bersuka cita karena kami mengalami pemulihan. Kami mengalami penyembuhan Tuhan. Kami menemukan pengharapan di dalam Kau. Thank you Jesus. Thank you Lord. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Wow, luar biasa hadirat Tuhan yang luar biasa. Aku percaya bahwa setiap kita dilawat Tuhan, di jamaah Tuhan. Amin. Oke, welcome to Zion, welcome to GKS Balikpapan ya. Gugup. Oke, sebelum duduk kasih senyum kanan kiri. Mungkin masih pakai masker jadi senyum pakai mata aja ya. Senyum pakai mata kanan kiri, kemudian boleh duduk. Oke, kami Gereja Kemuliaan Zion Balikpapan ingin mengucapkan welcome buat yang baru pertama kali hadir di tempat ini atau yang mungkin sudah lama nggak hadir dan mungkin dari luar kota. Selamat datang kembali di tempat ini. Kami menyambut kalian dan kita sama-sama adalah keluarga Tuhan. Oke, terima kasih buat tim worship yang sudah memimpin kita dalam pujian penyembahan yang luar biasa. Juga buat setiap departemen yang lainnya, beri appreciate yang mungkin ada di atas, yang tidak kelihatan, yang ada di belakang. Kita percaya bahwa apa yang mereka lakukan, jeripaya mereka dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Pertama-tama, ini layarnya mati ya, jadi saya baca. Pertama-tama informasi yang kami sampaikan adalah Gereja Kemuliaan Zion Balikpapan punya komsel yang namanya Home, House of Maturity and Evangelism. Kalau kalian mungkin baru pertama kali dengar atau baru datang dan ingin tahu lebih banyak tentang Home, kalian bisa mengunjungi booth di belakang nanti setelah ibadah bertemu dengan greeter. Jadi Home di tempat ini ada Home single buat setiap kita yang masih belum menikah. Kemudian ada Home family yang sudah menikah dan ada Home kampus setiap hari Minggu dan ada next gen service setiap hari Sabtu. Ini untuk Starji ya, buat setiap kita yang masih SMA yang SMA itu bisa gabung. Atau mungkin buat orang tua di sini yang anak-anaknya punya, yang orang tuanya punya anak SMA bisa ajak ke tempat ini setiap hari Sabtu jam 5 itu ada ibadah Starji, ibadah youth. Wow. Home single dan home family itu setiap hari Rabu atau Kamis atau hari Jumat. Untuk tahu lebih lanjut seperti yang tadi saya sampaikan bisa ketemu greeter di belakang. Kemudian setiap hari Minggu ada ibadah Aero Kids. Wow. Ini ibadah Aero Kids buat setiap orang tua yang punya anak-anak kecil, mungkin juga anaknya kan butuh untuk mengenal Tuhan ya, untuk belajar. Itu ada ibadah Aero Kids. Dimulainya jam 10.30 di mezzanine lantai atas. Kalau masih bingung mungkin nanti bisa tanya juga ke greeter di depan. Kemudian, itu aja pengumumannya untuk hari ini. Persembahan nanti melalui kotak persembahan di belakang dan bisa melalui di luar melalui QR code atau ada mesin edisi. Demikian pengumuman yang bisa saya sampaikan ya. Ini agak gugup juga nih. Sebelumnya saya mau sebelum menyudahinya saya mau membacakan ayat renungan biar ini boleh menjadi berkat untuk setiap kita di Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Kita percaya bahwa setiap kita hidup karena janji Tuhan. Kita hidup karena kita percaya pada Tuhan. Bukan dari apa kata dunia ini, tapi apa dari kata Tuhan, dari firman Tuhan. Apapun keadaan kita hari-hari, mungkin tidak sepertinya enggak seperti yang disampaikan. Tapi percayalah bahwa kita hidup, kita berpegang pada janjinya, pada firman Tuhan. Sebelumnya mari kita mempersiapkan persembahan kita. Kita mau berdoa buat persembahan. Kita boleh berdiri sambil mengangkat amplop persembahan kita.
saya sharing dikit bahwa biar persembahan yang terbaik itu boleh menjadi gaya hidup setiap kita. Saya belajar bahwa saya pernah diajarin tahu dari mana sih persembahan kita itu persembahan yang terbaik. Saya tuh pernah dengar gini, kalau misalnya kalian makan nih, setiap kali makan bisa 30.000, 40, 30, 40, 50.000. Nah, persembahan kita tuh apakah sebesar itu atau melebihi itu atau di bawah itu gitu. Kita mempersembahkan terbaik bukan dari apa yang bukan dari kelebihan kita, bahkan dari kekurangan kita juga gitu. Kita bisa berikan yang terbaik. Kalau setiap bulan kita bisa kasih budget untuk sebulan untuk kehidupan kita termasuk buat makan, mengapa kita tidak kita budgetin untuk kita bisa berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan kita. Dan itu menjadi gaya hidup kita. Mari kita doa untuk persembahan kita. Bapak, terima kasih buat siang hari ini Tuhan, kami boleh ada di tempat ini, semua karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Kalau sebentar kami mau berikan persembahan Tuhan, kami mau berikan dengan sukacita, kami mau berikan yang terbaik yang bisa kami berikan buat Tuhan, buat kemuliaan Tuhan, buat rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa berkat Tuhan yang akan menjadikan kaya Tuhan, dan susah payah tidak akan menambahinya. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan, kami bisa berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan yang luar biasa. Makasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Semua untuk bangkit berdiri, kita menyembah Tuhan sekali lagi. Kita mau serahkan hati kita sepenuhnya untuk Tuhan, kita mau menyambut firman Tuhan. Come live in me, all my life. Take over, come breathe in me. Come breathe in me, and I will rise on eagle's wings. Come live in me, all my life. Take over. Come breathe in me, and I will rise on eagle's wings. Come live in me, all my life. Take over. Come breathe in me, and I will rise on eagle's wings. Ya Tuhan, thank you Jesus. Makasih Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami saat ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu saat ini sedang bekerja di setiap kami Tuhan. Di setiap tempat duduk, tidak ada yang terlewat. Hadirat Tuhan yang begitu kuat, yang mengubahkan kami. Kami percaya, kami keluar dari tempat ini, kami bertemu dengan Engkau Tuhan. Dan kami keluar menjadi yang berbeda ya Bapa. Ada sesuatu yang baru yang Tuhan ubahkan dalam hidup kami Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini. Terima kasih buat pujian penyembahan yang boleh kami naikkan di dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau kami diberikan kelegaan pada saat kami menyanyi untuk Engkau ya Tuhan. Thank you Jesus. Semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Semua karena kasih karunia-Mu kami ada di sini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau duduk diam Tuhan. Ini kami yang haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Haus dan lapar akan kebenaran-Mu ya Bapa. Kami mau mendengarkan Engkau ya Tuhan. Biarlah hanya Engkau yang kami lihat. Biarlah hanya Engkau yang kami dengar pagi hari ini ya Bapa. Kami rindu akan Engkau ya Bapa. Kami rindu akan firman-Mu Tuhan yang mengubahkan kami ya Bapa. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Happy Sunday. Silakan duduk.
Shalom semua, terima kasih Praise and Worship Team, luar biasa. Ya, pagi hari ini nggak apa-apa ya kita nggak ada LED ya. Hadirat Tuhan itu malah lebih kuat loh, saya rasakan pagi hari ini. Jadi Tuhan hadir nggak tergantung kondisi dan situasi yang terjadi. Tuhan ada dan mau mengerjakan sesuatu pagi ini buat kita semua. Amin. Ya. Saya mau cerita, jadi suatu pagi di hari Minggu, sekitar 2 minggu yang lalu ya, pada saat anniversary Sunday service. Jadi kami sekeluarga sedang bergegas ke gereja ya, karena pagi-pagi kami ikut pre-Sunday service prayer gitu. Jadi buat setiap builders ada pre-Sunday service prayer, dan pagi hari itu saya ingat kondisi sedang hujan dan memang jalanan agak licin ya. Dari parkiran saya dan sekeluarga bergegas ya, agak-agak lari-lari kecil gitu supaya nggak terlambat. Tiba-tiba saat saya sedang menaiki tangga, saya jatuh, gubrak gitu. Jatuh itu sakit banget. Itu karena jalanan licin dan mungkin saya belok manuvernya nggak benar gitu, jadi ya itu saya slip, kemudian jatuh sakit banget di sebelah kanan ini, sekujur tubuh itu dari sebelah kanan basah ya, baju sama celana. Untung saya pakai celana warna hitam jadi nggak terlalu kelihatan gitu, tapi sakit banget itu. Dan untungnya nggak ditambah malu karena lagi nggak banyak orang gitu. Cuma keluarga saya, suami sama anak-anak sempat shock, loh mama di belakang kok jatuh gitu. Biasanya saya paling berhati-hati, saya yang paling sering bilang awas hati-hati ada genangan air, awas hati-hati naik tangga. Nah ini kok saya yang jatuh gitu ya. Mereka cuma shock, lucunya mereka shock dan nggak melakukan apa-apa gitu. Mungkin karena shock, kaget, loh ini kok jatuh gitu. Ya udah, tapi karena saya pikir saya punya tujuan harus ke sini cepet-cepet gitu. Saya nggak mau terlambat gitu dan saya nggak mau bikin keluarga saya terlambat. Akhirnya saya bergegas untuk berdiri walaupun sakit banget itu. Sakit banget tapi saya bergegas untuk bangkit. Saya berdiri supaya bisa cepet-cepet sampai di sini di the hall gitu ya. Kemudian saya jadi ingat dengan sermonnya pastor seminggu sebelumnya. Pastor ada bilang bahwa anak-anak Tuhan itu punya hidup yang bertujuan. Jadi waktu minggu pertama Pastor bagiin tentang the kingdom lifestyle kalau kita ingat ya, dan saya percaya kita semua mencatatnya bahwa ada poin bahwa anak-anak Tuhan itu punya hidup yang bertujuan gitu. Jadi tujuan yang jelas bikin kita tuh bisa bangkit lagi. Nah di situ saya langsung teringat gitu, bener juga ya. Karena saya punya tujuan yang jelas. Karena saya punya tujuan, saya mau berdoa. Saya mau ke the hall, saya gak mau terlambat. Saya punya tujuan yang jelas sehingga ada kekuatan untuk bangkit gitu. Ada kekuatan untuk berdiri lagi walaupun sakit. Ya itu will heal ya. Tapi saya pengen cepet-cepet untuk sampai di sini gitu. Kalau melihat hidup yang bertujuan, pasti kita semua ingat dengan teladan kita. Seperti yang Evangelist Andri bagikan minggu lalu, Jesus is our role model. Jadi kita ingat dengan Tuhan Yesus. Saya ingat bahwa Tuhan Yesus itu punya fokus pada tujuannya. Dia fokus pada tujuannya. Dia dalam hidupnya di dunia ini, dia fokus, dia nggak mencela-mencela atau terganggu fokusnya karena dia punya tujuan yang jelas untuk datang ke dunia ini. Saya bacakan di Yohanes 3 ayat 16 sampai 17. Saya bacakan aja atau kalau bawa gadget bisa buka di Yohanes 3 ayat 16 sampai 17. Saya bacakan.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah menganuriakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Jadi Tuhan Yesus itu datang ke dunia punya tujuan yang jelas, dan Dia fokus dengan panggilannya. Saya mau mengutip perkataan-perkataan Yesus yang buat saya berbicara secara kuat, secara pribadi bagi saya. Yang pertama adalah Yohanes 6 ayat 38. Yesus berkata, sebab aku telah turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Jadi Yesus mengerti kenapa Dia ada di dunia ini, karena Dia mau melakukan kehendak Bapanya. Kemudian di Lukas 22 ayat 42, ini perkataan Yesus pada saat malam sebelum Yesus disalibkan. Perkataan yang bagi saya menyayat hati karena Yesus ada dalam kondisi ketakutan gitu, karena akan menghadapi penyalipan besoknya gitu. Berkata, ya Bapa, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Di dalam situasi yang sangat berat, kedagingan yang benar-benar meronta-ronta ya, saya pikir saat itu. Namun kembali Yesus berkata, bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang terjadi. Kita percaya Tuhan Yesus saat itu mungkin punya pilihan ya, untuk menghindar dari panggilannya, untuk menghindar dari kehendak Tuhan, untuk lari dari penyalipan itu. Namun Dia tetap ada di situ dan berkata bahwa bukan kehendakku, tapi kehendakmu lah yang terjadi. Kemudian saya mau ngutip satu lagi di Markus 2 ayat 17. Ini adalah saat Tuhan Yesus duduk dan makan bersama-sama dengan para pemungut cukai dan para pendosa. Dan di situ ada orang-orang Farisi yang menghakimi Dia, yang berkata-kata mengata-ngatai Dia gitu. Kemudian Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, ini luar biasa, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Ya, Tuhan Yesus menjadi teladan kita untuk saat kita berjalan dalam hidup kita tuh punya tujuan yang jelas. Dan sama seperti Tuhan, Dia teguh, Dia enggak terganggu oleh apapun, Dia teguh, Dia melakukan panggilan Dia punya tujuan yang jelas. Nah, sermon pagi ini terinspirasi dari apa yang mentor saya katakan kepada saya. Pada saat rasanya sudah mau menyerah akan suatu hal dalam hidup saya. Pada saat itu mentor saya berkata, never give up. Simple words yang sering didengar. Namun pada hari itu bagi saya sangat dalam artinya. Dan penting buat saya untuk dengar itu, never give up. Jadi judul sermon saya pagi hari ini adalah never give up. Ya, anyway, inilah pentingnya ya kita punya mentor atau seseorang yang dewasa secara rohani yang suaranya kita dengar secara pribadi dalam hidup kita. Penting kita ada dalam pemuritan dan bersyukur buat saudara-saudara yang sudah ada di home, sudah punya home leader, sudah punya komunitas yang mendukung hidup saudara. Ya. Namun pada saat pemuritan, saat kita punya mentor, kita harus juga punya teachable heart ya. Hati yang mau diajar, hati yang mau berubah, yang mau diajar, ditegur dan diarahkan. Ya kalau enggak sama aja, walaupun mentor Anda atau home leader Anda atau keluarga rohani Anda berbicara sampai berbusa-busa, tapi kalau enggak punya teachable heart, enggak mau berubah, sama aja. Ya, iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya, jadi ada keputusan dari kita untuk teachable, untuk berubah. Ya. Oh by the way, mentor atau leader kalian itu juga manusia loh.
yang punya kehidupan, yang punya pergumulan dan tantangan pribadi. Jangan dilihat mereka ini udah dewasa rohani, kemudian hidupnya lancar-lancar aja, penuh sukacita dan kemenangan. Kemenangan pasti gitu, tapi pergumulan juga pasti. Mungkin bilang, kakak beda lah, kakak udah dewasa, bisa lah ngadepin seperti itu, pastor bisa lah, abang bisa lah, pokoknya kalian beda lah gitu. Bergumul juga, say. Bergumul juga. Nah, kenapa sih mentor kita atau bapak rohani kita itu repot-repot mikirin hidup kalian? Padahal ya punya kehidupan juga yang harus diurusin, pergumulan juga yang harus didoakan, punya masa-masa berat juga gitu ya. Namun mau ngurusin banget dengan teguran-teguran yang bikin kalian gak nyaman, atau ya yang bikin kalian menghindar gitu ya. Ya simply karena punya hati, hatinya Tuhan buat orang-orang yang mereka layani. Karena mereka mau melihat hidup kita itu bertumbuh di dalam Tuhan. Supaya mereka rindu melihat bahwa kita bisa overcome setiap tantangan dan bisa menang dalam setiap pergumulan kita. Dan mereka juga rindu untuk melihat kita menjadi berkat bagi banyak orang lain. Mereka rindu melihat hidup kita boleh memuliakan nama Tuhan. Mereka rindu melihat hidup kita dipakai luar biasa oleh Tuhan. Jadi mentor, bapak rohani, kalau kalian punya bersyukurlah buat mereka dan berdoalah buat mereka. Amin. Ya, kita ini semua ada di dalam pertandingan. Ya, seperti kata Paulus katakan dalam 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Saya bacakan ya. Ingatlah bahwa dalam sebuah pertandingan lari semua peserta berlari, tetapi hanya satu yang menang dan mendapat hadiah. Karena itu mari kita berlari sekuat tenaga dalam perlombaan rohani ini, supaya kita menjadi pemenang. Ingatlah juga bahwa semua peserta dalam pertandingan menjalani latihan yang keras. Dan harus menguasai diri hanya untuk menerima mahkota penghargaan duniawi yang tidak tahan lama. Maka seharusnya kita berjuang lebih keras lagi sebab mahkota kita akan bertahan selamanya. Itulah sebabnya dalam perlombaan rohani saya berlari sekuat tenaga dan dengan tujuan yang pasti. Atau ibarat pertandingan tinju, saya tidak memukul dengan asal-asalan, tanpa sasaran. Seperti olahragawan, saya melatih diri dengan keras untuk dapat menguasai tubuh dan pikiran, agar jangan sampai saya sendiri gagal setelah mengajak orang-orang lain masuk dalam perlombaan rohani ini. Itu ada di 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27 di versi terjemahan sederhana Indonesia. Ya. Jadi ya, gagal, jatuh, kecewa, ditolak, hal-hal keras, latihan-latihan keras seperti yang dikatakan oleh Paulus itu, itulah kehidupan. Itu gak bisa dihindari, itu pasti terjadi dalam kehidupan kita. Itu adalah proses yang harus kita hadapi, proses yang kita hadapi. Nah, kalau kita punya mindset yang benar, dalam melihat segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, bahwa semua ini adalah prosesnya kita, maka kita akan melihatnya sebagai kesempatan kita untuk bertumbuh. Kesempatan kita untuk naik level, kesempatan kita untuk proses pendewasaan. Untuk apa? Untuk bisa sampai pada tujuannya. Proses di mana kita berserah sama Tuhan. Proses di mana kita menyaksikan Tuhan itu bekerja dalam hidup kita. Proses di mana kita merasakan kuat kuasanya Tuhan itu bekerja dalam hidup kita. Jadi pada saat Anda diproses, nikmati di situ ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Nikmati kuat kuasanya, nikmati kemenangan-kemenangan yang menanti. Pasti, dan kalau kita berjalan bersama Tuhan, pasti kita punya kemenangan. Amin. Yang pasti Roma 8 ayat 28. Ingat kan? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua yang mengasihi Dia. Yaitu bagi kita semua yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Segala sesuatu
Allah turut bekerja dalam segala sesuatu dalam hidup kita. Tidak hanya dalam kerohanian, tidak hanya dalam pekerjaan, tidak hanya dalam keluarga. Namun segala sesuatu dalam hidup kita, Allah turut bekerja. Saya mau cerita satu kejadian yang luar biasa buat saya dan suami saya. Saya senang menceritakan kebaikan Tuhan. Jadi saat itu ini tentang tiket kereta api. Ya, jadi pada saat itu awal bulan Mei ya, pada saat kami ke Cilacap karena ayah mertua saya berpulang ke rumah Tuhan. Pada saat itu kan lagi apa ya, lagi high season ya, lagi lebaran dan semua orang bisa pulang kampung gitu. Jadi kebayang itu ramenya. Jadi papa kami itu kembali ke rumah Tuhan pada saat rame-ramenya gitu. Dan kami juga struggle itu pada saat harus cari tiket dan segala macam. Tiket pergi udah lancar semuanya. Tiket pulang kami banyak tantangannya. Jadi singkat cerita ya, sudah dapat tiket pesawat. Akhirnya dapat tiket pesawat. Namun lewat Bandung, karena satu-satunya flight yang ada tiket sisa 2 saat itu hanya dari Bandung. Nah, jadi PR-nya adalah kami harus cari tiket kereta api dari Cilacap ke Bandung. Selama berapa hari itu di sana, setiap hari kami buka online ya, online KAI atau online di Traveloka atau apalah pokoknya. Kami cari gitu. Dan selama berapa hari itu selalu kosong, nggak full semua gitu, semua abu-abu gitu. Kadang-kadang tuh ada kalau kita lagi cari tiba-tiba ada yang biru gitu kan. Tapi pada saat udah diproses tiba-tiba udah habis. Tapi ini nggak abu-abu semuanya. Jadi bener-bener habis, kosong gitu, nggak ada kursi yang tersisa. Oke, jadi pada saat itu selesai pemakaman, setelah itu selesai pemakaman kami harus langsung cari tiket pada saat itu. Carilah di online masih belum bisa. Kemudian kita coba dengan ada kerabat kami yang travel agent, nggak ada juga. Dia bilang udah full, kosong, udah nggak bisa gitu. Kalian naik lewat kendaraan aja lah, mobil biasa. Tapi kan lagi macet-macetnya ya. Itu nggak kebayang bisa sampai berapa hari itu. Kemudian kalian cari bus deh. Oke, kita cari bus deh. Siang itu kami masih tetap dengan online itu cari, nggak dapat juga. Kemudian kita ke stasiun bus. Stasiun bus di sana udah nyari beberapa tempat gitu, nggak ada yang lewat Bandung. Nggak ada yang ke Bandung. Aduh Tuhan gimana ini gak bisa pulang ke Balikpapan. Sudah berapa hari di Cilacap gitu kan, kasihan anak-anak. Tapi saya berdoa pada saat itu. Saya berdoa, Tuhan aku mau lihat mujizat-Mu. Saya cuma bilang kayak gitu, aku mau lihat mujizat-Mu. Dan saat itu selesai dari stasiun bus ya. Itu kita mau langsung ke stasiun kereta api. Langsung datang ke sana. Tapi ya dengan keraguan juga, ya namanya juga manusia gitu. Kita udah lihat di online, nggak ada sama sekali. Tapi ya udahlah, ini kesempatan terakhir lah, sudahlah pokoknya. Dengan percaya nggak percaya juga gitu, namanya juga manusia, daging ya. Percaya nggak percaya, doa tapi agak nggak percaya juga gitu ya, nggak yakin juga. Pas di portal masuk ke parkiran stasiun kereta api itu, pada saat portal naik, saya bilang, saya mau lihat mujizat-Mu Tuhan, saya mau lihat mujizat-Mu. Masuklah, kok sepi ya gitu ya, sepi, stasiunnya tuh sepi. Terus pada saat kami masuk, itu sepi tapi banyak kayak petugas, saya pikir itu petugas ya. Petugas kereta api sedang berjajar di situ, di depan loket tiket ya. Berjajar terus pada saat saya naik, langsung disambut oleh satu orang bapak yang begitu baik gitu, yang begitu ramah gitu ya. Langsung,
Siang Mbak gitu. Oh iya Pak, mau cari tiket ya? Iya Pak. Oh silakan Mbak, dia langsung seperti itu. Silakan Mbak, kami langsung belok kan. Kenapa nggak pakai ini aja aplikasi KAI gitu? Kita langsung nunjukkan, sudah Pak, sudah semua kami coba tapi nggak ada. Jadi kami mau coba beli langsung di sini, siapa tahu dapat gitu. Oke silakan gitu. Beloklah kami masuk. Situ dia cari, petugas loketnya cari. Nggak ada Bu, sudah penuh Bu untuk ke Bandung. Adanya nanti hari Jumat depan gitu. Waduh lama banget gitu. Terus sudahlah, beloklah saya dengan muka lemas saya gitu, muka tanpa pengharapan. Nggak dapet Pak, saya tuh curhat gitu sama si Bapak ini gitu. Ingat Bapak ini ya. Saya curhat sama Bapak, aduh nggak dapet Pak gitu. Kemudian, oh gitu nggak dapet. Coba cari lagi di aplikasi. Sambil coba saya dan suami saya coba lihat di aplikasi. Masih Pak nggak dapet Pak. Oh Mbak sama Mas mau kemana? Mau ke Bandung. Oke. Terus dia panggil lah orang di sebelahnya. Carikan tiket Cilacap Bandung sekarang juga. Saya bilang, waduh ini Bapak siapa ya gitu ya. Langsung mundur gitu kan. Sambil nyari-nyari di aplikasi, nyari-nyari masih belum ada juga gitu. Si Bapak ini terus ada di samping kami gitu. Dia nggak pergi, dia ada di samping kami selalu gitu ya. Terus orang-orang di sekitar dia sibuk nyariin tiket. Saya dalam hati, waduh kita udah ngerepotin orang nih gitu ya. Sibuk mereka cari tiket. Kemudian salah satu orang, petugas, saya bilang petugas ya, datanglah kepada kami. Mbak, Mas, kita di sebelah sana aja di pintu soalnya sudah mulai banyak orang-orang yang mau naik kereta pada saat itu. Keluarlah kami, Mbak, Mas, aman kok, dapat kok tiketnya gitu. Kita udah dapetin dan sekarang sedang diproses. Nanti Mas dan Mbak bisa pulang aja ke rumah. Saya minta nomor WA-nya, nanti kami WA tiketnya. Hah? Kita udah bingung gitu kan. Hah, kok bisa? Terus dia kenalan lah. Saya adalah pada saat itu wakil kepala region. Kau bilang, oh wakil kepala regionnya stasiun kali ya gitu ya. Oh oke. Oh iya Pak, makasih ya Pak gitu. Kemudian Pak kalau boleh tahu Bapak tadi itu siapa gitu. Dan ternyata orang yang ada di situ yang dikirimkan Tuhan buat kami adalah pemimpin tertinggi KAI. Direktur utama PT KAI. Ada di situ, di stasiun Cilacap, stasiun kecil. Ya ampun, ke ujuk-ujuk ada di situ ngapain gitu kan. Saya sampai bilang dalam hati, Tuhan sepenting itukah kami gitu. Kita ini penting loh buat bagi Tuhan. Kita ini anak-anaknya Tuhan. Jangan lupa sama identitas kita. Identitas kita itu anaknya Tuhan. Tuhan sampai repot-repot, Tuhan gak repot gitu ya. Tuhan aja mau mengotori ya tangannya membuat bejana itu. Tuhan sampai bawa pimpinan tertinggi itu ada di stasiun saat itu untuk ngedapetin 2 tiket spesifik buat kami. Kalau kami terlambat mungkin kami gak ketemu sama dia. Kalau kami terlalu cepat mungkin kita gak ketemu sama dia. Waktu Tuhan itu pas banget. Gak pernah terlambat, gak pernah terlalu cepat, pas banget. Dan saat kita mengalami itu luar biasa banget Tuhan. Sampai dan kami tuh amazed dengan Bapak ini, dia sangat ramah, dia sangat friendly, sangat baik gitu ya. Kemudian pada saat kami kembali, si Bapak sebelumnya tadi bilang kalau mau kenalan dan mengucapkan terima kasih, ayo Mbak gitu. Masuklah kami kan ke ruangan VIP. Masuk, pada saat kami masuk dia langsung berdiri. Langsung salaman dengan kami. Dan di situ saya ngerasain Tuhan kok baik banget sih. Tuhan kok repot-repot banget sih bawa Bapak ini untuk kami gitu. Jadi jangan ngeraguin ya. Jangan meragukan pekerjaan Tuhan. Tuhan bisa buat apa aja. Tuhan bisa bawa siapa saja. Bahkan orang yang kalian pikir
Gak mungkin untuk kalian ketemui, Tuhan bawa di depan kalian. Itu luar biasa. Kami pulang dengan sukacita karena kami dapat mujizat Tuhan. Tuhan itu jawab doa. Saat kami keluar di depan stasiun, kami memandang stasiun gitu berdua gitu. Ini stasiun kecil, stasiun paling pojok. Jadi udah gak ada sambungan lagi, udah paling pojok. Kok dia ada di sini ya? Kok di rute KAI ini ada di sini ya gitu. Itu pekerjaan Tuhan. Tuhan tuh baik banget pokoknya. Ya. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah dalam Tuhan bekerja menolong, ada bagian yang harus kita lakukan. Kalau kami saat itu menyerah, kami nggak mau melangkah pergi ke stasiun kereta api saat itu karena di aplikasi sudah habis, kami nggak bisa bertemu dengan keajaiban Tuhan. Kalau saat itu kami menyerah karena kami udah bilang nggak mungkin, minta tolong sama kerabat juga sudah nggak dapet, kami nggak bisa ngasih testimoni ini pagi ini. Ya, jadi ya itu. Kita punya bagian. Tuhan sudah menyediakan pertolongannya. Tuhan sudah menyediakan mujizatnya. Ada bagian yang harus kita lakukan. Kita harus melangkah, kita harus bangun pada saat kita jatuh. Kita harus melangkah untuk sampai pada apa yang sudah Tuhan janjikan buat kita. Ya. Jadi anak-anak Tuhan harus resilience. Resilience itu apa sih? Tangguh. The capacity to recover quickly from difficulties atau toughness. Jadi kapasitas yang kita punya untuk recover dengan cepat dari segala kesulitan atau segala hal-hal yang berat dalam hidup kita. Saya tuh ngebayangin kalau tentang resilience ini, saya ngebayangin boneka angin tuh yang kalau kita itu dia balik lagi gitu. Ingat, tahu nggak itu ya? Jadi boneka itu kalau dipukul, didorong dia akan kembali lagi gitu. Bahkan kalau kita pukul terlalu kuat, dia akan balik mukul kita gitu kan. Itulah resilience. Anak-anak Tuhan tuh harus seperti itu. Kalau jatuh ya bangkit cepet gitu. Jangan terlalu lama di dalam keterpurukanmu, jangan terlalu lama di lantai gitu. Saya pikir kalau saat itu, pada saat saya jatuh di depan itu, kemudian saya langsung sedih, aduh kenapa sih, salah siapa sih, ini lantai kok licin banget, kenapa sih? Saya terlalu sibuk tanya kenapa sih ini bisa jatuh, saya terlalu sibuk nyari salahnya siapa. Saya nggak sampai pada tujuan, saya terlambat datang ke doa. Jadi pada saat kita bangkit, itu menentukan kita akan sampai pada tujuannya. Amin. Jadi kalau ingat boneka itu, salah satu ciri orang yang resilience adalah fleksibel atau adjustable. Fleksibel. Jadi orang itu harus fleksibel ya. Jangan terlalu kaku. Saat hal-hal yang mungkin baru atau kesusahan menghadapi kita punya kemampuan untuk beradaptasi, untuk adjust dengan keadaan baru, untuk adjust dengan situasi yang baru gitu. Jadi jangan terlalu kaku. Terkadang mungkin rencana yang kita bikin udah bagus banget dan kita berharap itu berjalan sesuai dengan plan-nya kita gitu. Namun kadang-kadang dalam hidup berjalan tidak sesuai dengan harapan kita, tidak sesuai dengan rencana kita. Jadilah seperti air yang mau dituang dalam wadah apapun, dia bisa menyesuaikan diri, dia bisa fit in. Nah, kita juga harus siap fleksibel dengan rencana Tuhan dan kehendaknya. Jadi nggak semua rencana kita terjadi seturut dengan kehendak kita. Sama seperti Tuhan saja, Tuhan Yesus saja. Dia nggak punya kehendak di dunia ini. Dia melakukan kehendaknya Tuhan. Dia melakukan apa yang menjadi tujuan dalam hidup dia pada saat di dunia. Melakukan kehendaknya Tuhan. Ya. Kalau kita nggak punya kemampuan untuk fleksibel atau kemampuan untuk adjusting, kita akan menjadi orang yang banyak mengalami kekecewaan, kepahitan,
kecewa dengan keadaan, kecewa dengan orang lain. Jangankan kecewa dengan orang lain ya, kadang kita juga kecewa sama Tuhan. Tuhan yang luar biasa itu pun kita bisa kecewa apalagi sama manusia ya. Jadi be flexible, bisa adjust dengan kondisi-kondisi yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan atau harapkan. Kita itu bejananya Tuhan ya. Kalau bejana lagi dibentuk harus fleksibel kan, adjustable gitu. Kalau kaku nggak bisa dibentuk sama Tuhan. Bahkan kadang-kadang kalau kita terlalu kaku dan terlalu strict ya, bisa kena mental. Ya nggak sih? Karena kita berharap hal ini terjadi, tapi ternyata nggak terjadi. Padahal Tuhan mau belokin kalian untuk sampai pada apa yang maunya Tuhan gitu. Karena yang kalian pikir itu terbaik, itu belum tentu terbaik gitu. Ya, so be resilient. Ya kami nggak pernah tahu sebelumnya bahwa dengan melangkah ke stasiun kami bisa ketemu dengan kebaikan Tuhan saat itu. Be resilient, jangan menyerah. Ya, saya mau baca satu quotes. You never know when you are minutes away from a breakthrough. You never know when your prayer is a step away from being answered. That is why you keep going. That is why you keep trying. That is why when you fall down, you stand back again. You stand back up. Be resilient. Kita nggak pernah tahu kalau breakthrough kita hanya beda semenit aja dari kehidupan sekarang. Kita nggak pernah tahu bahwa jawaban doa hanya sejauh satu langkah saja. Kita nggak pernah tahu bahwa apa yang sudah dijanjikan Tuhan hanya beda beberapa langkah saja gitu dari apa yang sedang kita hadapi. Jadi keep going, keep trying. Kalau jatuh, ya berdiri lagi. Kita tidak bertumbuh pada saat semuanya baik-baik aja. Namun, pertumbuhan itu terjadi pada saat kita sedang menghadapi tantangan. Banyak orang itu menyerah, bahkan sebelum memberi diri mereka untuk kesempatan mencoba lagi. Berhenti karena sesuatu yang diharapkan itu nggak terjadi cepat sesuai dengan kehendak kita. Namun tidak begitu ya dengan anak-anak Tuhan yang meneladani cara hidup dari Yesus. Sama seperti Yesus yang fokus pada tujuannya, begitu juga kita anak-anaknya fokus pada tujuan Tuhan dalam hidup kita. Kita tahu apapun tantangan yang sedang kita hadapi, Tuhan punya tujuan. Ada satu quotes yang bagus yang saya baca. Maybe you've been assigned this mountain to show others it can be moved. Mungkin kamu sedang menghadapi gunung ini untuk memberitahukan kepada temanmu, orang-orang lain bahwa gunung ini bisa dikalahkan. Jadi apapun gunung di depan Anda, yakin bahwa Tuhan pasti bekerja dalam hidup Anda. Gunung itu, masalah itu, tantangan itu, sakit penyakit itu bisa kita kalahkan dalam Yesus. Dan setelahnya apa? Kita bisa memberkati orang lain. Kita bisa bilang sama teman kita, saudara kita, aku pernah ngalamin itu. Dan aku tahu itu bisa dikalahkan. Amin. Ya, saya undang tim Passion Worship untuk naik. Saya mau tutup sharing pagi ini dengan ayat firman Tuhan, perkataan Paulus dari Ibrani 12 ayat 1 sampai 2. Saya bacakan ya. Jadi saudara-saudara, mengingat betapa banyaknya pahlawan iman yang sudah mendahului kita dan sekarang sedang menantikan kita. Marilah kita mengikuti teladan mereka. Buanglah semua beban dan dosa yang menghalangi kita dalam pertandingan yang sudah ditetapkan Allah untuk kita jalani. Marilah kita terus berjuang sampai akhir. Dalam pertandingan ini, hendaklah mata kita terus memandang ke depan, yaitu kepada Yesus. Dialah
perintis dan pahlawan iman yang terutama bagi kita, dan yang sudah menyelesaikan pertandingannya dengan sempurna. Yesus tabah menahan penderitaan yang sangat memalukan di kayu salib, karena Dia terus memandang ke depan, kepada sukacita yang sudah disediakan baginya di kemudian hari. Sekarang Dia duduk menantikan kita di tempat yang paling terhormat di samping tahta Allah. Ibrani 12 ayat 1-2 versi terjemahan sederhana Indonesia. Jadi saudara-saudara, saya berdoa sharing yang sederhana pagi ini, Tuhan berbicara pada kita masing-masing pribadi di tempat ini untuk tidak pernah menyerah. Never give up. Never give up. Kalau Anda sedang jatuh saat ini, segeralah bangkit. Ada kekuatan Tuhan. Dan kembalilah dalam pertandingan. Jangan terlalu lama menyesali kejatuhan Anda. Jangan pernah menyerah, never give up. Karena menyerah bukanlah gaya hidup yang Tuhan Yesus ajarkan. Tuhan Yesus itu gak punya gaya menyerah. Tuhan Yesus itu punya gaya berserah kepada Tuhan, pada Bapanya. Bahkan kalau kita pernah baca di Matius 16, pada saat Tuhan Yesus akan ke Yerusalem, Dia menceritakan kepada murid-muridnya, Dia akan ke Yerusalem, Dia akan menghadapi persidangan dan akan disalib. Pada saat itu Petrus menarik Dia, berkata dan menegur Tuhan Yesus untuk tidak pergi ke Yerusalem. Namun justru Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis. Bukan kehendakku yang terjadi, tapi kehendak Bapa yang terjadi." Tuhan Yesus fokus. Dia gak mengizinkan apapun menghalangi jalannya. Dia gak mengizinkan apapun menghalangi dia untuk sampai pada tujuan dan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Di Ibrani 12 ayat 3 versi terjemahan sederhana Indonesia berkata, "Karena itu renungkanlah selalu teladan Yesus, betapa Dia berdiri teguh ketika orang-orang berdosa menghina dan menganiayanya dengan amat kejam. Bila kita meneladani Yesus, kita tidak akan mudah lemah dan putus asa." Kita meneladani Yesus dan kita gak akan lemah dan putus asa. Kita gak akan menyerah dengan apapun yang sedang menghadapi kita. Karena kita punya Tuhan Yesus. Teladan Tuhan Yesus yang pertama, Dia taat pada kehendak Bapanya di surga. Yang kedua, Dia tangguh menanggung segala aniaya. Yang ketiga, Dia setia menggenapi tujuannya di dalam dunia ini. So, teladanilah lifestyle-nya Tuhan Yesus, gaya hidupnya Tuhan Yesus. Taat, tangguh, dan setia. Amin. Kita bangkit berdiri. Lagu mengalir. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini,
Siapa saudara yang alami hadirat Tuhan pada hari ini? Dari awal ibadah tadi saya rasakan begitu kuat hadirat Tuhan di tengah-tengah kita. Saya merasakan ada kuasa Tuhan yang bekerja di tengah-tengah kita. Tadi saya berapa kali gak berhenti ngelap-ngelap mata saya. Saya mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa pada pagi hari ini. Dan firman Tuhan tadi baru dibagikan oleh Nancy begitu powerful. Saya percaya itu memberkati setiap saudara. Ada beberapa hal yang saya boleh simpulkan sebelum kita pulang. Tadi Nancy membagikan bahwa tujuannya jelas memberikan kekuatan buat kita untuk bangkit lagi. Saya akan quote ini, saya akan post ini di dalam Instagram saya. This is so good. Kalau kita punya tujuan yang clear, yang jelas, membuat kita pada saat kita jatuh, kita bangkit lagi di situ. Nggak membuat kita terpuruk, nyalakan orang, nyalakan keadaan, tapi akan membuat kita bangkit lagi. Karena itu memberikan kita kekuatan untuk kita bisa bangkit. Lalu tadi Nancy membagikan tentang bahwa pertumbuhan terjadi pada saat kita sedang dalam tantangan. This is so good. Pertumbuhan kita terjadi bukan pada saat kita tidur-tiduran, bukan pada saat keadaan lagi baik, tapi pertumbuhan terjadi pada saat terjadi tantangan di dalam kehidupan kita. Saya ingat pada waktu kalau orang nge-gym, pertumbuhan otot terjadi bukan pada saat kita tidur-tiduran, tapi pada saat pada otot kita sedang dikasih beban, diberikan beban, berlawanan dengan beban itu, disitulah pertumbuhan itu terjadi. Bisa katakan amin. Lalu tadi Nancy membagikan bahwa tentang mungkin pada saat kita sedang menghadapi gunung hari-hari ini. Saya nggak tahu gunung saudara apa. Tapi pada saat kita menghadapi itu, dan kita tahu kalau bersama Tuhan kita bisa taklukkan gunung itu. Itu Tuhan sedang menunjukkan kepada kita, suatu hari kamu akan memberitahukan kepada orang ketika mereka menghadapi gunung yang sama. Kamu kasih tahu mereka bahwa gunung itu bisa ditaklukkan. Bisa katakan amin. Dan tadi saya bisa menangkap sesuatu tadi. Bahkan tadi Nancy katakan, jadi seperti boneka itu. Saya pernah ketemu ini di sebuah toko perkakas, jualan jualan balon itu. Angin dipukul balik lagi. Saya pernah videoin, saya pernah kirim di grup WhatsApp. Saya bilang, orang Kristen mestinya kayak gini anak Tuhan. Dipukul balik lagi. Lalu saya menangkap kesimpulan bahwa penundaan yang kita lakukan justru itu membuat kita menjauh dari mujizat yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Pada saat kita menunda untuk bangkit, pada saat kita menunda karena kita begitu banyak beralasan, menunda karena kita sibuk menyalahkan keadaan, sibuk menyalahkan orang lain, justru membuat setiap kita menjauh dari mujizat yang Tuhan siapkan buat setiap kita. Tapi sebaliknya kalau kegigihan dan ketangguhan yang Tuhan siapkan, yang kita buat, itu membuat kita mendekat kepada mujizat yang Tuhan sediakan. Tadi saya pernah share, Nancy pernah share ini, kalau kisah urusan tiket sepele banget, tapi sampai seorang pemimpin tertinggi itu bisa nungguin dia, itu saya bilang that's amazing. Coba kalau saya pikir, kalau waktu itu dia sebelum ke stasiun dia pergi makan bakso dulu berdua, nggak akan ketemu itu pasti. Ngerti maksud saya? Bilang udah nggak usah lah, udah nggak mungkin lah di online aja nggak ada, apalagi stasiun. Kalau mereka percaya fakta itu, mereka nggak ketemu mujizat itu. Are you with me? Terus tiba-tiba ketua dirut KAI-nya lambat setengah jam aja atau lebih cepat setengah jam aja, keburu masuk dulu ke ruang VIP, nggak ketemu sama mereka. Kok kenapa bisa specific time segitunya sampai ketemu? Saya bilang kalau hal sepele, urusan tiket itu aja Tuhan bisa peduli, apalagi urusan dalam kehidupan saudara. Amin. Saya mau hari ini sebelum kita akhiri, sekali lagi kita hampiri hadirat Tuhan dan kita nyanyikan lagu ini. Dan saya mau berdoa buat setiap saudara secara spesifik. Apapun keadaan saudara hari-hari ini, kalau saudara mungkin saat ini sedang membutuhkan mujizat Tuhan, saudara tahu saudara sedang membutuhkan Tuhan. Saudara mungkin sedang terpuruk dengan keadaanmu. Rasa-rasanya hampir menyerah dan I want to give up, untuk menyerah. Hari ini saya mau berdoa buat setiap saudara. Sambil kita angkat pujian ini, izinkan hadirat Tuhan, kuasa Tuhan bekerja melanda setiap saudara. Hari ini kita masih banyak waktu. Just free yourself, bebaskan dirimu dan izin kuasa Tuhan bekerja. I want to pray for you as we worship Him. Katakan mengalir
Angkat kedua tanganmu. Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, di tempat ini Tuhan. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Menyembuhkan kami Tuhan. Ku kan tenang
specifically. Saya berdoa setiap saudara yang membutuhkan Tuhan. You need your miracle. Saya nggak biasa melakukan ini di ibadah hari Minggu. Tapi kalau itu saudara, I just want to ask you to come forward. Untuk maju ke depan saat ini. Saudara yang membutuhkan pemulihan, saudara yang membutuhkan mujizat, saudara yang membutuhkan Tuhan. Just come forward right now. Just right now. Just right now. Saya nggak biasa melakukan ini. Just right now. Come forward. Maju ke depan. Terima mujizatmu. Terima kuasa Tuhan dalam hidupmu saat ini. There's a strong presence of God in this room. Ada kuasa Tuhan yang besar, yang luar biasa pada saat ini. Saudara maju ke depan. Saudara maju ke depan. Saudara tahu saudara membutuhkan Tuhan. Just come forward right now. Saya tahu ada beberapa orang ini, 2-3 orang tempat ini. You need healing in your personal life. You got depression, kau mengalami depresi, mengalami kesulitan tidur. Roh ketakutan begitu mencengkam hidupmu. If it is you, just come forward, receive your breakthrough. Come on, church. Ada kekhawatiran yang menggenggam hidup. Just receive your breakthrough right now. Just come forward right now. Just come on, sing. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Mujizatmu hanya sebesar Bapa langkahmu ke depan. kekal mulia, Kau hadir di sini. Ingat tadi, Tuhan hanya bisa bekerja pada saat kamu melangkah. Menyembuhkan Pada saat kamu yang maju, terluka. melebihi kekhawatiranmu, melebihi ketakutanmu, Bersamamu melebihi rasa malu, Bapa. melebihi keenggananmu. Just come forward, I know. There's some of you need that miracle. Dari tempat You just one step away from the miracle. Just come forward right now. I want to pray for you. Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Yesus. Mengalir I know some of you, kuasa this is the time. dari tempat Come maha forward. tinggi. Melangkah maju. Bapa kekal mulia, Terima kuasa Tuhan. Kau hadir di Terima pemulihan saat sini. ini. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Yesus. Mengalir kuasa-Mu Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, mengalirlah Tuhan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Yesus. Mengalir kuasa
hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, mengalirlah Roh Kudus, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Tuhan makasih. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, mengalirlah kuasa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Saya boleh minta Mario maju, Mario kamu. Kuasa Mario, Beto boleh maju, Beto. Beto, I want to pray for you, Beto. Liana boleh maju. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Kami percaya mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, Kau memulihkan hati kami, menyembuhkan bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Yesus. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini,
hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. I thank God for your presence in this room. I thank you for your love to each one of us. Bersyukur untuk kasih-Mu yang gak pernah habis dalam kehidupan kami. Yes, Jesus. Pribadi lepas pribadi. Thank you, Lord. Kami bersyukur untuk kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kami. Bersyukur untuk kasih-Mu yang gak pernah habis dalam hidup kami. Tangan-Mu yang selalu menggenggam kami. Yes, Lord. Bersyukur untuk Tuhan yang selalu memegang janji. Yes, Jesus. Kalau Kau berfirman pasti Kau menggenapinya. Terima kasih untuk pemulihan dan kuasa-Mu yang bekerja untuk setiap pribadi pada pagi hari ini. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, so good, Lord. Ya, amin. To be in your house. Yes. Begitu luar biasa. Sukacita buat setiap kami ada di dalam rumah-Mu pagi hari ini. Ya, Termasuk hadirat-Mu untuk kebenaran firman-Mu untuk setiap kami. Ketika kami pulang kami percaya something change in our life. ya, Sesuatu berubah. amin. Yang terikat dilepaskan, dibebaskan. Amin. Yang terbelenggu dimerdekakan Amen. Tuhan. In Jesus' name. Yang sakit disembuhkan. In Jesus' name. Yang gambar dirinya rusak, hancur, Tuhan pulihkan. In Jesus' name. Dalam Amen. nama Yesus. Hati-hati yang keras Tuhan buat jadi lembut. Jadi hati yang taat. In Jesus' name. In Jesus' name. Jesus' name. Terima kasih Tuhan. Yang mengalami kesulitan dalam kehidupan mereka. Kesulitan dalam pernikahan, dalam keluarga, dalam keuangan. Kami percaya ada mujizat Tuhan In terjadi Jesus' name. Amen. atas setiap kami. In Jesus' name. Amen. Bersyukur untuk gereja-Mu pada pagi hari ini. Bersyukur Amen. untuk kasih-Mu atas gereja ini. Kesetiaan Tuhan. Father, I want to pray for your people. Dan berkati mereka. Pekerjaan mereka. Keluarga. Pernikahan. Kesehatan. Keuangan mereka. Pelayanan. Kerohanian mereka. Tuhan berkati satu persatu in Jesus name. Dan hamba-Mu hari ini mau bersyukur untuk setiap jemaat yang Tuhan percayakan di atas gereja ini, untuk setiap builders dan leaders. I don't want to be take for granted. I want to give thanks for every one of them. We thank you, Lord. Kami berdoa untuk Indonesia, kami melepaskan damai sejahtera berkat atas Indonesia. Berdoa Tuhan, COVID ini boleh segera berakhir menjadi transisi jadi endemi. Kami mendengar berita COVID kembali naik, tapi we believe itu tidak akan naik. Akan membuat kami keluar dari endemi ini, dari pandemi ini menjadi endemi. Kami berdoa kalau dunia sedang mengalami krisis Tuhan karena energi, pangan, tapi kami percaya anak-anak Tuhan dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Gak ada satupun kami yang mengalami itu Tuhan. Kami gak akan pernah kekurangan karena kami tahu kami punya Bapa yang menyediakan kami. Kami berdoa buat Balikpapan, damai saja berkat Tuhan ada di Balikpapan. Terima kasih kami boleh beribadah dengan bebas, kami boleh menyembah-Mu dengan bebas. We give thanks to you, Lord. Di saat ada tempat-tempat lain di belahan dunia lain sana, mereka sulit untuk menyembah-Mu, tapi kami sungguh bersyukur kami bisa menyembah dan memuji-Mu. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan, kita pulang mereka turut tangan-Mu dan terimalah berkat dari Allah Bapa dan melalui putra kasih Tuhan kita Yesus Kristus dan melalui persekutuan manis bersama indah bersama Roh Kudus yang selalu bekerja dengan kuasanya di dalam hidup kita mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan setiap kita yang telah diberkati Tuhan, sama-sama saya katakan Amin. amin, amin. Beri tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Happy Sunday. So God bless you.